Saya cuma perlu waktu 2 hari. Masya Allah banget, waktu 2 hari. Jadi itu tuh saya setelah mendengarkan ceramahnya Habib Novel Alaidrus. Kalau beliau itu menyampaikan bahwa siapa yang mengamalkan sholawat munjiah sehari bisa sampai 1000 gitu, itu nanti insya Allah hajatnya apapun pasti bahkan dicapai gitu, bisa dicapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel saya bersama saya Putri Nur Hidayati. Apa kabar kalian semua yang nonton video ini, yang baru menemukan channel ini semuanya? Jangan lupa terlebih dahulu bantu saya sebelum melanjutkan menonton video ini dari awal sampai akhir. Bantu saya untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu, di like dan di komen, share jika bermanfaat. Terima kasih. Gak kerasa udah lama banget ya nggak upload video. 1 tahun lewat guys. Nah, jadi di sini saya mau cerita tentang sholawat untuk mendapatkan jodoh. Sholawat apa yang saya dawamkan sampai saya bisa menemukan jodoh? Terus masih banyak sekali yang bertanya di komentar itu, kenapa cuma cerita-cerita aja, sholawat apa yang didawamkan? Nah, itu berarti kalian belum nonton video saya yang lama-lama dulu. Yang lama-lama dulu tuh ada, terus bagaimana caranya supaya bisa menemukan jodoh tuh. Lalu sholawat apa, berapa lama saya mendawamkan? Nah, di sini saya mau cerita lebih spesifiknya tentang saya dan suami saya. Jadi waktu itu saya jomblo, yang bener-bener jomblo dari tahun 2018 sampai 2020 ya, sampai 2020 karena saya ketemu sama dikenalin sama calon suami saya itu 2019 tapi Desember, jadi udah masuk ke 2020 awal itu. Nah, itu pun kita juga nggak pacaran ya. Jadi awalnya waktu saya jomblo itu saya udah mulai tirakat ke yang gimana ya, tirakatnya itu ya saya ya biasa aja sebenarnya. Saya cuma mengamalkan sholawat apa yang saya dawamkan. Saya membaca sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad seperti itu. Dan itu saya sebenarnya nggak ada patokannya jumlahnya berapa. Kalau kalian tanya jumlahnya berapa, karena saya mengamalkannya tuh kadang sambil kerja. Posisi saya di situ sambil kerja, jadi saya bersolawat sambil bekerja gitu, sambil jalan, terus jalan. Jumlahnya saya nggak tahu, nggak kehitung. Terus tapi yang saya rutin saya dawamkan itu setelah habis nyisa itu sebanyak 400 kali. Itu sholawat Sajaratul Nuhud ya, yang diijazahkan dari Habib Segaf itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu sebanyak 400 kali setiap habis sholat isya, waktu isya lah pokoknya itu. Lalu berapa lama saya mendawamkannya? Ya selama saya jomblo tadi, selama saya dari tahun 2018 itu sampai saya kenal sama suami saya, itu pun masih random, jumlahnya masih random. Kan itu juga masih cuma sebatas kenal ya guys, belum ada kayak dia pasti jodoh gue nih gitu, enggak, sama sekali nggak ada. Terus yang sebelumnya itu, sebelum saya mengenal sholawat, yang pertama dulu saya doamkan itu istighfar.
saya baca istighfar terus gitu, sehari 1000 gitu, istighfar. Tapi itu juga nggak berlangsung lama, itu pun sebelum saya kenal sholawat gitu. Jadi istighfar dulu baru saya kenal sholawat gitu, berjalan beriringan. Tapi istighfarnya jadi lebih saya kurangin, sholawatnya saya banyakin. Nah pas itu kapan ya, nah waktu tahun 2019, sebelum saya dikenalin sama calon saya, maksudnya suami saya saat ini, itu saya cuma perlu waktu 2 hari. Masya Allah banget, waktu 2 hari. Jadi itu tuh saya setelah mendengarkan ceramahnya Habib Novel Alaidrus, kalau beliau itu menyampaikan bahwa siapa yang mengamalkan sholawat munjiah sehari bisa sampai 1000 gitu, itu nanti insya Allah hajatnya apapun pasti bahkan dicapai gitu, bisa dicapai gitu. Sholawat munjiah 1000, wah gila banget, itu udah banyak banget dan waktunya lama banget kalau saya yang mengamalkannya itu. Nah waktu itu saya cuma pakai waktu 2 hari, saya mengamalkan sholawat Ibrahimiyah sama sholawat munjiah. Sholawat Ibrahimiyahnya 100, sholawat munjiahnya 100. Saya setelah baca 2 itu, saya duduk sambil doa sama Allah gitu, saya minta sama Allah, ya Rob gitu. Saya ingat betul ini, soalnya pas itu benar-benar kayak kerasa gitu sedihnya guys. Ya Allah, dengan sholawat yang hamba dawamkan ini, hamba mohon kirimkanlah hamba jodoh yang baik untuk hamba dan agama hamba, kayak gitu, yang bisa membimbing hamba gitu. Pokoknya intinya saya curhat apa yang saya rasakan tentang kegalauan saya yang kalau saya sampaikan sekarang tuh kesannya curhat banget ya. Jadinya saya simpan sendiri. Intinya apa yang kalian rasakan itu kalian sebutkan guys. Dengan sholawat yang hamba dawamkan ini, ya Allah tolong ganti dengan jodoh gitu, minta sama Allah. Saya minta itu, setelah itu saya tutup lagi dengan sholawat. Jadi cuma 200 sih guys, 100 sholawat munjiah, 100 sholawat Ibrahimiyah. Sholawat Ibrahimiyah, kalau kalian pengen tahu sholawat munjiah itu yang kayak gimana, kalian bisa scroll di video-video saya yang bawah, di situ ada sholawat munjiah itu manfaatnya untuk apa dan bunyinya yang seperti apa. Kalian bisa searching juga di Google. Dan sholawat Ibrahimiyah itu yang seperti apa dan cara mengamalkannya bagaimana, itu juga ada insya Allah. Kalau nggak ketemu, cari aja di Google, ada sholawat Ibrahimiyah, itu sholawat yang bagus. Saya amalkan 100 2 hari doang guys, itu saya rutin mengamalkannya itu 2 hari doang. Nah setelah itu udah, keajaibannya yang Allah berikan sama saya secara nggak langsung melalui perantara. Jadi ada satu teman saya, teman yang kenal tapi nggak akrab banget, cuman kayak gimana ya guys, kayak udah lama banget kita nggak kontak-kontakan, bahkan saya nggak punya kontak WhatsApp-nya, kita nggak pernah say hello untuk waktu yang sangat lama, mungkin sekitar 2 tahunan. Terus dia messenger saya, dia ngomong, Put, kamu tuh udah nikah belum gitu, udah ada calon belum? Terus aku ngomong, jomblo nih gitu, basa-basi lah, jomblo nih, kenapa mau nyariin kenalan ya? Terus dia langsung nggak pakai basa-basi gini, ini adik aku juga lagi cari calon istri, kalau kamu mau nanti kenalan sama dia ya, FB-nya ini, kayak gitu, langsung udah gitu. Terus beliaunya juga ngomong sama adiknya, lalu adiknya minta kenalan sama saya, udah di situ doang. Sampai di titik itu posisinya saya masih di Taiwan, dianya masih di Indonesia. Saya tuh kayak ya coba-coba, nggak yakin dan sama sekali nggak ada harapan gitu, kayak nggak, ya udah deh coba-coba aja kayak gitu sih, tahu cocok. Karena saya itu lebih mementingkan yang namanya restu dari orang tua guys. Kan saya juga udah pernah cerita di video-video saya yang lama dulu, bagaimana saya mencoba memberikan proposal pernikahan kepada orang tua saya, tapi selalu ditolak dengan alasan karena kita orang desa,
orang Jawa yang banyak banget aturannya. At least saya anak pertama dan itu susah banget buat menemukan kayak gimana ya, banyak banget pantangannya. Kalau orang Jawa mah sayanya nggak percaya, tapi untuk menenangkan hati orang tua kita harus nurut gitu. Kalau saya mah gitu. Jadi kalau yang dulu mungkin memang belum jodoh saya, jadi setiap saya kenalin ke orang tua, boleh nggak saya sama dia, boleh nggak pak saya sama dia. Orang tua saya selalu ngomong nggak baik, jangan sama itu, nggak baik, jangan sama itu. Bukan karena materi atau apa ya, emang karena struktur apa ya, orang Jawa mah, kalian yang orang Jawa pasti paham lah ya, weton dan lain-lain. Itu sebenarnya kayak ya gimana ya, adat juga. Kita mau nggak percaya tapi orang tua kita percaya, ya udah kita anggap aja buat nyenengin orang tua gitu. Dan akhirnya saya coba kenalin si cowok ini ke keluarga. Bukan kenalin sih, lebih ke mendeskripsikan. Ada si ini, rumahnya di sini, dia anak nomor ini, sekian, pekerjaannya ini, terus gitu. Kira-kira boleh nggak? Lah orang tua langsung bilang nggak apa-apa gitu. Oke, dan setelah itu saya sama si cowok itu, posisinya waktu itu saya masih kerja di sana 1 tahun dan dia mau nunggu saya 1 tahun, tapi kita sama sekali nggak yang maksudnya setiap hari teleponan, setiap hari chattingan, sama sekali nggak guys. Dan di situ tuh kayak ada keraguan gitu, tau gak sih, muncul rasa keraguan, ya apa iya dia gitu, apa iya dia kok, tapi kok gini, nggak ada kayak romantisan. Justru di situ tuh saya ngerasa anehnya tuh di situ, aneh aja gitu guys. Terus yang lebih parah lagi, kenapa saya bisa kayak oh ya, saya yakin kalau dia itu serius sama saya. Soalnya pas waktu itu saya lagi breakout banget, jerawat saya lagi banyak-banyaknya banget, terus bekas-bekasnya itu banyak. Demi Allah saya aja ngaca itu saya takut ya guys, ngaca aja saya takut. Dan saya itu benar-benar gak berani deket sama cowok siapa-siapa, kan saya ngerasa I'm so ugly gitu, saya jelek banget gitu. Terus nah saya tuh ngeberaniin diri tuh sama dia tuh, video callan kan, dia tahu muka saya yang sehancur itu, separah itu, but dia nerima banget gitu. Dia kayak bukan masalah gitu, selama lo mau sama gue it's okay, kita jalan gitu. Kalau kamu niatnya serius, dianya kan juga ngomong dia tuh cari istri bukan cari pacar, jadi gitu. Kalau kamu mau ya ayo gitu. Nah sayanya juga gitu, saya berniat cari suami gitu, bukan cari pacar. Jadi kalau kamu pengennya cuma yang main-main, saya nggak mau, udah gitu komitmennya. Terus kita punya komitmen yang sama, kita punya visi misi yang sama, udah. Nah setelah itu kita tuh kayak lost contact lama banget. Tapi sebelumnya itu kayak udah saya tanya sama dia, kalau kamu serius sama saya, kamu datang ke rumah saya, ini alamat saya, udah gitu. Dia juga nggak ngasih tahu kapan waktunya dia mau ke rumah saya, nggak tahu lah. Tiba-tiba 1 bulan atau beberapa minggu sebelum Ramadan tahun 2020 ya, sebelum Ramadan tahun 2020 itu dia datang ke rumah, langsung ngelamar saya ke orang tua saya gitu. Dan itu saya kayak speechless aja. Emang saya kan dulu kayak pernah ngomong sama diri saya sendiri, cowok yang pertama kali datang ke rumah saya, yang saya mau kenalin ke orang tua, ya itu nanti suami saya gitu guys. Seumur-umur nanti cowok pertama yang datang ke rumah ya insya Allah itu suami saya gitu. Terus dianya serius, padahal kita belum pernah face to face ya, belum pernah tatap-tatapan. Dia tahu kondisi saya yang belentong mukanya, tapi dia masih oke nerima saya padanya. Ya udah, bismillah, kalau itu jodoh yang diberikan Allah ya saya anggap aja itu jawaban dari doa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya dia mau nunggu saya sampai setahun. Akhirnya saya pulang. Pertama kali kita ketemu itu Desember tahun 2020, lalu kita menikah tahun 2021-nya. Jadi saya pulang itu selang beberapa minggu kita lamaran, langsung kita menikah seperti itu. Alhamdulillah. Semoga kalian juga
yang di sini ikhtiar untuk menjemput jodohnya, kalian banyak-banyakin doa, ikhtiar, minta doa juga sama orang tua, terus restu orang tua nomor satu. Jangan terlalu milih-milih pasangan. Kita boleh memilih, tapi kita juga harus melihat value-nya kita gitu, standarnya kita itu seperti apa. Jangan terlalu yang muluk-muluk melebihi kapasitas diri kita masing-masing. Tapi kita berdoa juga nggak ada kapasitasnya guys. Kita berdoa mah mau minta setinggi apapun juga nggak apa-apa. Itu kan kita berdoa, tapi Allah nanti yang menentukan. Tapi jangan salahin Allah kalau Allah memberinya apa yang tepat untuk kita, bukan seperti apa yang kita mau, seperti itu. Alhamdulillah. Dan buat kalian yang masih terus mengamalkan sholawat sampai hari ini, fighting, semangat, jangan pantang menyerah. Kita semua punya rezeki, jodoh, maut yang sudah ditentukan sama Allah. Kita tinggal berdoa dan berikhtiar. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini. Maaf saya udah lama banget nggak upload video, makanya sering-sering like dan nonton video saya supaya saya semangat bikin video ya guys, karena akhir-akhir bulan kemarin repot banget. Terima kasih untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.